dari yang 7 lapis ke atas, mau tahu? Romo sebutin aja ya. Yang paling tinggi Satyaloka, kemudian di bawahnya Tapaloka, Jenanaloka, Mahaloka, Swaloka, Buhloka, baru Burloka. Kalau yang turun ada Patala, ya, Patalaloka atau Patalaloka, di bawahnya ada Witalaloka, kemudian ada Nitalaloka, kemudian ada Mahatalaloka, kemudian ada Sutalaloka, ada Talatalaloka, kemudian di bawahnya ada Rasaloka, kemudian baru itu Geni, api neraka. Itu ya nah. Jadi ini nah, makhluk hidup adalah peradaban halus. Makhluk hidup itu bisa memiliki badan halus. Dalam yoni tatwa, para dewa adalah pujaan orang-orang satwika. Gitu. Yoni rajas, mereka pujaan para rajasika. Kalau Anda beriannya dengan rasa rajasika atau pingin pamer, itu larinya bukan ke dewa, ya, ke dewa ini, ke para dewa atau yoni satwam, tapi raja satwam, ya. Jadi yoni rajas gitu ya, itu para orang-orang yang memiliki rasa tamak rajas gitu. Kalau yoni tamas di sini ada buta, pujaan orang-orang rajasika yang tadi ya. Kalau yang tamas, yang males-malesan, ini akan di yoni rajas nantinya. Ya. Yoni tamas itu isinya apa? Yaitu buta, picaca, preta, kanda, ditya, raksasa, wah itu semua sampai genderuwo, jin, dedemit, lelembut, kuntilanak, sundal bolong, sana sih. Tapi jangan dimusuhin, itu ciptaan Tuhan. Mana orang Bali, mana orang Hindu pernah ketemu pocong? Pernah nggak? Nggak pernah. Orang di luaran sana sering ketemu pocong, katanya semua sering ketemu kuntilanak. Ya karena mereka memusuhinya kok. Jangan dengarkan dari mereka setan-setan yang terkutuk, begitu ya? Wah, dibilang setan-setan yang terkutuk itu ciptaan Tuhan juga, tidak boleh kita somyo. Ya, kita somyo itu. Kita sempurnakan. Makanya itu. Di sini ada dalam begawan kita, ya, dikatakan kepercayaan dari setiap orang, oh Bharata, sesuai dengan alamnya. Manusia adalah menurut alam kepercayaannya. Apa kepercayaannya? Manusia akan Manusia adalah menurut alam kepercayaannya. Apa kepercayaannya? Demikianlah. Maka disinilah ada bahasa orang yang menyembah leluhur sampai ke alam leluhur. Bukan. Alam ini yang dimaksud alam rajas, alam tamas, alam sadwika. Jangan salah pemahaman. Ada begawan kita yang mengatakan kalau Anda percaya dengan leluhur, masuk di alam leluhur. Kalau Anda percaya dengan dewa, masuk di alam dewa. Kalau Anda percaya dengan buta, masuk di alam buta. Itu begawan kita yang mana? Kalau dalam begawan Gita, ya, yang diajarkan oleh Hindu Nusantara, ini bab ke-8 ayat ketiga yang berbunyi Sadwanurupa Sarwasya Sradah Bawanti Bharata Sardamayo Ya Purusa Ya Syaradah Saevasah. Kepercayaan dari setiap orang, oh Bharata, sesuai dengan alamnya. Manusia adalah menurut alam kepercayaannya. Apa
kepercayaannya, demikian alamnya. Seperti itu kepercayaan kita kan pada Edi Sang Hyang Widiwasa, benar nggak? Ya nggak nyambung itu alam itu. Ya. Tetapi ada tingkatan alam yoni satwam, ini alamnya para satwika. Ada yoni rajas, ini alamnya para rajasika. Ada yoni tamas, ini alamnya para tamasika, pemalas. Itu maksudnya. Seperti itu. Jayante satwika dewa yaksa raksamsi rajasa retah buta ganam sat yani ya jante tam masih jana begawan kita ayat ke-8 bab 4. Orang satwika memuja para dewa, orang rajasika memuja yaksa. Kita lanjut tentang tattwa, dasar dari agama Hindu ini. Ada namanya triguna. Triguna ini diliputi dari satwam, rajas, tamas. Satwam ini adalah satwika, artinya bagus. Rajas ini adalah rajas, artinya apa ya? Hahamkara, isinya adalah ego di sana ya. Kemudian tamas ini kemalasan. Jadi itulah yang menentukan pintu sorga dan neraka kita. Ya, pintu sorga dan neraka itu ditentukan dari itu, kesemuanya itu nak ya. Seperti itu. Triguna, kalau guna rajas yang kuat itu bagus, bukannya nggak bagus rajas itu, tapi gunakanlah untuk bekerja sebagai semangat. Ya, seperti itu. Karena di sini dikatakan ya, dikatakan dalam Begawan Gita, ketahuilah wahai Arjuna, sifat rajas bersumber pada nafsu. Ya, nafsu akan nafsu itu akan lahir dari keinginan. Keinginan itulah yang mengikat orang pada pekerjaannya, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah punya keinginan, maka kita mau punya pekerjaan, mau bekerja gitu loh. Ya, makanya cita-cita itu penting. Kalau kita punya kerja tanpa cita-cita atau tanpa visi dan misi, itu kita akan jadi malas. Makanya kerja itu penting, rajas itu penting, tapi gunakan rajas dengan guna rajasnya. Ya, jangan semangat dan egonya dipakai yang lain gitu. Ya, tapi gunakan. Contohnya raja semangat atau apa ego atau amarahnya ya. Contoh, kalau kita sedikit marah-marah boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau kita bawa istri, tahu-tahu dicium orang, kita diam aja, apa-apa ya salah. Ya tempeleng gitu ya. Benar nggak? Itu perlu digunakan rajasnya. Masa istri diambung wong, ya ini ya kudune ya ora trimo gitu ya. Gitu ya. Itu. Nah, ada guna tamas. Tamas kemalasan itu perlu juga. Apa? Misalnya diajakin hal negatif, ya udah males gitu ya. Yuk gaple yuk. Ah, males ah. Nah, itu gunakan itu. Ya. Jangan di saat kerja kita gunakan tamas. Di saat kerja gunakanlah rajas biar semangat terus. Ya, di saat kita diajak satu hal negatif, tamasnya digunakan gitu. Ya, karena rajas tamas ini kita bisa fungsikan dengan baik. Seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi di sini tamas tua jananam, widi mohanam, sarwo wedanam, pratmadasenyam, rasbih ta indra dati brarata. Artinya ketahuilah pula wahai Barata, sifat tamas itu lahir dari kebodohan, membingungkan. Semua makhluk hidup atau orang mengikat menjadi dungu, pemalas dan suka tidur. Itu itu yang tamas ya. Tapi gunakan tamas itu, yaitu guna tamas untuk apa? Untuk hal-hal negatif, malas kita gitu loh. Diajak misalnya kita
mencuri ya udah males gitu ya, diajak kita gaple males, diajak jagong-jagong males, diajak ngombe-ngombe males gitu ya. Jangan kebalik, diajak kerja males, diajak ngombe semangat gitu, jangan. Makanya itu yang menentukan ketika kita bisa menggunakan triguna kita ini, rajas tamas, satuam rajas tamas kita ini yang menentukan surga dan neraka seperti ya. Karena kita akan mengalami punarbawa kehidupan berulang-ulang ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan satu neraka? Ya gampang sekali, kuatkan aja rajas dan tamasnya, neraka gitu. Tapi kalau kita gunakan satwikanya yang lebih kuat ya, kekang rajasnya ya, tamasnya gunakan dalam hal negatif, maka itu akan menjadi sorga gitu ya. Itu tamas dalam bentuk badan kasar, contohnya kita lalai, suka tidur, nah itu raja tamas. Kalau ego, kalau apa namanya rajas itu ego, emosi ya, loba, kama gitu ya, amarah itu ya. Kalau sadwikanya udah pasti ya, yaitu sifat badan abstrak dalam budi mana cita di sini ya, itu memiliki wawasan yang luas ya, tidak berpandangan sempit, kemudian mau membuka diri, mau belajar, nah itu yang patut dikembangkan ya, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan surga? Seperti tadi ya, kuatkan itu untuk rajasnya untuk belajar ya, tamasnya untuk hal-hal negatif, rajasnya semangatnya untuk kerja, untuk belajar gitu ya, sadwikanya untuk budi pekerti seperti itu. Pasti itulah kunci pintu masuk surga gitu ya. Gitu. Satuan sifat badan abstrak ini dalam berwawasan luas itu bagus ya. Rajas sifat badan halus ya, kreatif, tekun bekerja, nah itu ya. Tamas badan kasar seperti mengendalikan diri gitu ya. Inilah untuk jalan pintu surga. Reinkarnasi mengalami Dewi Sambat, yaitu kelahiran dari surga ya. Ada kelahiran dari neraka, ada kelahiran dari surga ya. Contoh, kita lahir ke dunia ini, kemudian memperbaiki karma kita bagus, akhirnya kita masuk surga. Setelah kita beberapa menikmati di surga, kita belum bisa masuk moksa. Untuk moksa dilahirkan kembali. Nah, ini Dwi Sambat namanya. Ya. Jadi manusia lagi kita. Makanya di sana ada anunya. Duus kita rewokas posira numadi posira madadi pandita sakti. Kewalo minta po penugraha ring wetan ring betara iswara gitu anembaho po. Waruho desa maring purwa. Gitu. Jadi tahu maring Brahmo siapa, maring Dasino Brahma apa ininya, jadi apa gitu ya. Beda-beda itu benar-benar begitu, seperti itu. Jadi kelahiran itu ya, Dewi Sambat itu adalah dari bumi masuk neraka dulu. Dari bumi ya, dari bumi kita berarti kita dalam kehidupan kita ini mati kita, masuk neraka. Gitu. Tapi begitu nanti diinkarnasi, akhirnya masuk surga. Nah ini kelahiran yang di apa? Seperti ya. Jadi evolusi kelahiran kita bisa dari bumi langsung dapat surga. Itu. Tapi kan belum moksa. Makanya disuruh mengulang lagi untuk mencapai kesempurnaan itu, dilahirkan kembali. Ujung-ujungnya apa? Kita hidup sudah lahir dari surga, hidup ke dunia ini, tahu-tahu di sini nggak bener, masuk neraka gitu. Bener nggak? Seperti itu ya siklusnya. Makanya sudah masuk neraka ya kita harus reparasi lagi, harus memperbaiki karma kita lagi. Ketika karma kita bagus, belum tentu kita masuk surga. Begitu kita jadi binatang. Contoh nih, kita jadi binatang, jadi apa ya? Jadi tungu misalnya, udah nggak telin orang kan begitu. Nah itu diinces, oh tahu-tahu kita diinces, oh akhirnya apa? Ya sudah, karmamu sudah selesai menjadi binatang, kamu dibunuh dengan kejam dan sekarang kamu masuk surga. Setelah masuk surga, apakah moksa? Belum.
kita akan dilahirkan kembali untuk memperbaiki diri biar masuk moksa gitu. Inilah kelahiran kita dari neraka ke bumi gitu ya, untuk mencapai surga itu lagi seperti itu. Itu ada pengertiannya seperti itu ya. Kemudian di sini ada papa, moha, kebingungan, kesaya, penderitaan ya, sad warga, sadripu kita, dan sanatatai. Nah, itu ya. Itu ada kama nafsu ya. Kemudian ada loba, ada tamak. Nah, itu. Kemudian ada keroda, ada marah, ada mada, mabuk gitu ya. Sadripu kita itu mempengaruhi juga. Ya. Ini. Di sini ada sadripu, ada namanya satatai. Satatai ini apa? Pengacau. Contoh orang-orang yang menggunakan bom bunuh diri itu pengacau. Itu mengorbankan banyak orang. Itu. Ya. Sastra guna apa? Membunuh. Sastra gana itu membunuh. Orang yang membunuh. Orang yang pernah membunuh orang itu dalam kasus sastragana, dalam purananya dalam kasusnya Ida Betaro Yamadipati ini masuk kategori sastragana gitu ya. Sastragana ini pembunuh ini gitu ya. Yang satatai ini pengeboman gitu ya. Kemudian Raja Pisuna tahu kan? Memfitnah, masuk dalam kategori pemfitnahan gitu ya. Pemindah itu membunuh juga, lebih kejam itu. Kata ada sebuah slogan mengatakan memfitnah lebih kejam daripada membunuh. Jangan, apalagi memfitnah ngajak dulur ngajak rombongan itu. Ya, diajak-ajakin temannya untuk memfitnah orang itu nggak bisa. Ya. Ada wisada ini apa? Meracun. Ya. Kalau di Bali mungkin ada cetik gitu ya, cetik. Kalau di daerah Jawa apa ya, jengges ya, jengges ya, jengges itu ya, teluh, nesti, telanjana kan gitu ya, itu. Nah itu dari Waham Durga Berawi. Penganutnya siapa? Penganutnya Diah Natenirah. Penganutnya Diah Natenirah itu Diah Natenirah seorang rondo, istrinya Empu Beradah. Nah, itu karena bisa begitu, sering ngeluh, titik-titik ngeluh, titik-titik mesti gitu. Ya dibuat kalau Empu Beradah kan seorang empu pandito, dua bojo kok kentir gitu kan dipegat nih. Jadilah rondo gitu. Rondo kui di Bali disebut rangde. Ya kui. Makanya kui ana baro ana rondo apa kui? Kui orang Bali kui. Saka Jawa. Endi ana wong Bali wong pegatan disebut rondo. Sapian ada balung. Kalau orang Bali balung namanya. Itu adanya rangdo itu saka Jawa kono. Jenenge Rondo Mirah gitu ya, istri dari Empu Beradah itu, karena hajiannya adalah Durga Berawi ya, suka mempersembahkan daging manusia, darah manusia begitu kepada Betari Durga ya. Tapi sekarang di India sana ada juga, tapi nggak darah manusia, tapi darah hewan gitu ya, penganut kali gitu. Kemudian ada Atarwa, yaitu mencelakai atau ilmu hitam. Oh ini yang Atarwa ya, yang wisada ini adalah meracun ya, nggak boleh ya itu. Nah ini jadi anak-anakku sekalian, disinilah kalau kita revolusi atau evolusi untuk menjadi lahir untuk menjadi lebih baik, itu perlu ditekan rajas trigunanya, yaitu satwam rajas tamasnya ya, sadripunya ditekan ya, seperti itu ya, satwikanya dinaikkan, kemudian trigunanya itu guna rajasnya, guna
tamasnya difungsikan, ya. Jenis-jenis moksa ini banyak, ya, dan itu menurut dari Siwa Tattwa, ada juga di Warespati Kalpa, ya, ada juga di rontal-rontal Jawa kuno seperti di Purana di Swarga Rohana Parwa itu, ya, dimana mengenai tentang hitungan neraka dan sorga. Nah seperti itu, ya. Di sini ada jenis-jenis moksa. Pencapaian moksa atau Satyaloka ini dalam alam Tuhan itu ada Sakyoloka, ya. Kemudian Sampyaloka, Sampya Sekota, ya. Sarupya Serupa, itu banyak ini, ya. Nah inilah sorga-sorga yang bisa kita capai. Jadi Prama Moksa ini tapa, ya, dengan cara bisa tapa, yaitu meninggalkan mayat. Ini Prama Moksa. Kalau Adi Moksa meninggalkan mayat tapi tahu dia akan mati. Di Bali ini udah banyak guru Romo, guru seni lukis Romo, dia dalam arti Adi Moksa, dia tahu mau matinya kapan. Jadi dia pesan termasuk kepada Romo sendiri di telepon waktu itu, "Nih nggak pulang toh, kenapa?" "Saya mau pulang." "Lagi seminggu saya mau meninggal." Ya, dia bilang, anak-anaknya dipesenin, pagi-pagi dia mandi, ini itu, udah habis mandi dia selimutan, dia mati. Pertanyaannya saya sampai waktu itu nggak percaya, kok iso mati direncanakan? Nggak KB aja keluarga berencana, ini mati direncanakan, ya. Tapi kalau itu mau dipelajarin, monggo, kitab sucinya ada, sastranya ada dari kitab suci kita, ya, namanya aji pelepasan. Wis sampean lek stres ojo ngombe obat, ojo ngombe gramason. Jaluk negrio aji pelepasan, bocah kuwi bablas. Di sana diajarin, Romo juga coba baca gitu loh, coba ya ngeri-ngeri juga gitu. Sekotelo aja enak. Ngeri-ngeri juga. Yang posisi lepas akeh anu, presiden po lepas reng ubun-ubun. Dari sini suruh jangan sampai lah dari bawah. Itu makanya nggak iso jangan jangan. Itu ke bawah turunnya kita. Neraka itu. Bukannya neraka, susah untuk mencapainya. Dari sini susah, ya. Tapi itu nanti bisa untuk ngerogoh sukmo, ya. Itu lepas benar cus. Tapi harus ada pembimbingnya. Kalau nggak ada pembimbingnya jangan coba-coba. Engko sebulan sedino ndur orang enak sing ngeduk deh mati suri sampean. Kemudian ada moksa, yaitu meninggalkan mayat. Tak tahu waktu itu moksa, dia meninggalkan mayat, tak tahu waktu ajalnya. Ya, dia meninggalkan mayat, ada mayatnya, tapi nggak tahu ajalnya kapan mau mati. Tapi itu bisa moksa. Tapi kalau adi moksa, ini bisa meninggalkan mayat, tapi dia tahu akan matinya kapan. Kalau parama moksa ini, wah ini dia mati tanpa meninggalkan mayat. Mungkin para leluhur kita itu dulu, yaitu ya, para mamoksa seperti Empu Resi Markada, ya, dan Hyang Wirata di Bali itu banyak itu, ya. Bahkan ada dari Ubud kemarin itu guru besar saya itu dia mati tahu, ya. Kalau kakek Romo, kalau Mbah Romo beda lagi tuh. Nggak mati-mati. Makanya sama guru sama ayah Romo gini, nanti pulang, loh kenapa? Mbahnya tak jaluk di Merajapati biar cepat mati. Loh kok bisa? Oh kabeh setuju. Nah ini keluarga besar ngumpul, mbahnya umurnya wis 150 lebih. Sesok meneh sebulan meneh 15 dino arep ngaben. Dia ngomongin, "Mbah, orang mati dong." "Oh, ora."
iki arep ngapain lho, Mbah? Ya Mbah kepengin mati tapi ora mati. Bapakmu ndi wis teko ora ngono? Urung, sesuk omong teko Bali. Ya ndang, cepet dikon balik. Nah, begitu bapak pulang, ya itu mbahnya minta mati gitu. Eneng dong gitu, bener ngumpul. Nah, pas Romo nonton joget di Jawil gini, pulang nanti mbahnya mau mati. Yang bener aja, nggak percaya saya gitu. Ternyata bener, bapak Romo dari Brajapati gitu. Ayo pulang, udah ngumpul semua keluarga. Ini apa? Ya kita berdoa mbah biar mati. Lu eneng dong. Akhirnya apa? Didoain, udah memang mau mati, iya, biar cepet, biar ikut ngapain, ya udah memang tidur, dikasih tirto, lah di luar meneh wes mati, aneh loh ini. Kemarin Romo tanya sama ayah Romo kan, itu guru, apa sih ilmunya itu? Itu loh, baca pelepasan loh, tak baca di pelepasan, oh iki, nah. Romo udah coba 2 kali nih. Romo udah coba 2 kali. Itu bapaknya sakit parah, udah bertahun-tahun, kasihan juga. Waduh, mantunya sampai, kerja nggak bisa, ditinggal ladang ngamuk dia. Terus udah sakit parah, pokoknya udah kasihan liatnya. Keluarganya datang, tak suruh ngumpulin keluarganya kumpul di griya, tak suruh mikir lagi. Ketiga kalinya datang, bener ya wes, gur ngono. Romo percaya aja dengan itu, tak bacain dek. Bener, gantine ki pitik, lah pitike kok iso mati ngadeg ngene iki lho, pitik jago ki ngadeg ngene iki. Lagi pitike turu piye tak demok ambruk. Lah iki mati malah. Nah, kono ya nelpon. Wes Romo, pripun? Wes balik. Ya kita mau ngomong apa? Apa astung karo? Tapi kan itu pandito nggak boleh, ada yang minta ya harus dikasih, nggak boleh demit. Romo berpikir juga ini pembunuhan secara itu memulangkan nak, ya itu memulangkan. Kalau nanti ada yang stres bingung monggo. Itu dua kali kejadian. Romo kadang-kadang lucu. Opo tenan ini? Tenan. Itu istri yang kaget ini. Kok mati ngadeg pitike ngono? Mbuh opo tenan apa ora? Ya bener. Bab mati ngadeg. Orang ayam berdiri kok bisa mati gitu. Ya itulah. Ya. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya itulah beliau pulang. Ya tak bilangin sama bapak ya, ikhlas, ya ikhlas, ibunya ikhlas, udah semuanya ikhlas, anak-anaknya ikhlas, cucunya ikhlas, ya udah ikhlasin, tidur lah gitu. Tidur tak kasih tirta itu, besok paginya ayamnya udah mati segitu ya. Nah mungkin masalah tatua itu aja dulu ya, banyak ketatuannya yang mungkin Romo bisa garis besarkan. Dari tatua ini nak, tidak ada apa yang dilakukan oleh umat Hindu Bali tidak ada lepas dari alur Weda itu sendiri. Ketika kita tidak memahami, kadang-kadang disitulah ada pertanyaan. Itu tidak salah karena kita belum ketemu sastra dan sumbernya. Tapi kalau sekarang, walaupun kita belum mengetahui bukunya ada di mobil ya. Itu ada beberapa kitab dari Jawa kuno yang itu bawa. Itu sebagai contoh saja seperti itu. Ya, kitabnya. Itu. Jadi banyak kitab-kitab Jawa kuno itu yang benar-benar kita jadikan acuan di Bali. Nah. Jadi adanya barong, adanya ini itu banyak. Ya. Makanya dan itu bisa buktikan. Ya, makanya jangan pernah ada oko-oko yang dari tanah Jawa
meragukan lagi apa yang kami lakukan di Bali. Ternyata kami di Bali ini belajar dari kebodohan kami, menyerahkan diri kepada tokoh-tokoh suci, orang-orang suci, 6 tokoh suci besar yang sangat dikagumi oleh orang Bali. Yang pertama adalah Resi Markandeya dari tanah Jawa, kemudian Dahyang Wirata atau Prando Sakti Wawurauh yang mengajarkan bebantenan, kemudian Dahyang Dwi Cendra, kemudian Empu Kuturan, Sangyang Dwi Cendra Sangkul Putih yang mengajarkan mantra-mantra, kemudian Dahyang Nirata, ya, seperti itu banyak sekali memberikan. Kami percaya, kami serahkan diri kami orang bodoh, kami serahkan kepada orang-orang suci untuk membimbing kami, seperti itu, ya. Seperti itu. Ini satu contoh-contoh saja yang bisa yang bisa Romo tunjukkan beberapa kitab yang Romo sudah bukukan, ya, banyak sekali, ya. Contohnya seperti ini, sudah dialih bahasakan ke bahasa ini. Ada tutur Rare Angon, kemudian ada tutur Siwo Guru, ada tutur Tantu Pegelaran, ini ada tutur Lebur Gong Sangse, Lebur Gong Gangse, Lembur Sangse, itu banyak sekali, ya. Itu Waraspati Kalpo, banyak, dan banyak buku-buku yang ini, ya, yang jadi acuan Romo untuk belajar, ya. Yang lainnya ini yang untuk pembahasan aja. Yang lainnya masih banyak, nak, ya. Jadi banyak buku-buku yang sudah bisa dibahasa Balikan. Makanya Romo untuk belajar bahasa Kawi, bahasa Jawi kuno, Romo agak sedikit berkendala juga, tapi Romo tetap semangat belajar. Kapan belajar itu tidak ada pernah hentinya, ya. Jadi di sana dikatakan banyak sekali, banyak sekali tatua-tatua yang tersurat dalam kitab-kitab suci Jawa kuno. Makanya Romo bersyukur sekali, walaupun orang Bali, tapi Romo berusaha untuk belajar bahasa Kawi, gitu, bahasa Kawi. Tapi bahasa Kawi ini beda loh, nak, dengan bahasa Jawi ini, bahasa Jawa sekarang ini, ya. Jadi entah di mana bedanya, ya, apa halus punya Romo apa gimana gitu, kok kadang-kadang ada temu ada enggak gitu. Contohnya seperti ini, kapan Anda mau meninggal, suatu saat Anda meninggal, ingatlah kepada Tuhan Anda, yaitu Betara Siwo. Pejah penangku siro kayak dengan maring peragani yang Betara Siwo, itu bahasa Kawi itu. Tapi yang Jawa paham gak itu? Paham, ya? Iyalah, asalnya dari sana. Gitu, ya. Nah, itulah. Nah, mungkin itu aja. Mari kita berjuang bersama-sama untuk membangun Hindu Nusantara. Karena dari apa yang kita jadikan ageman, yaitu Hindu yang diwariskan oleh leluhur kita, mari kita kuatkan. Jangan sekali-sekali ada perbedaan dijadikan masalah. Jadikanlah perbedaan itu sebagai sasanah. Dan jangan sekali-sekali perbedaan itu dipertentangkan. Seperti sebuah taman, kalau bunganya putih saja nggak bagus. Perlu ada warna merah, warna putih, warna kuning, warna biru, warna ungu. Ketika banyak warna, maka Satyam Siwam Sundaram itu, keindahan itu akan terwujud. Mudah-mudahan penjelasan ide tentang tatua ini menjadikan warna-warni dari budaya Hindu Nusantara. Tepuk tangan, ya. Mudah-mudahan dari apa yang ide sampaikan, ya, ada manfaat dan faedahnya, ya. Mungkin untuk
Tatwa ini astungkara bisa tembus ya. Tadi banyak yang ide lewatkan karena satu ide takut kalau ini sampai tidak selesai. Ternyata ide lewatkan aja tadi, ternyata selesai juga ya. Untuk pemahaman lebih jelas nanti ada buku yang bisa dibaca untuk mengingat apa yang Romo sampaikan. Nih. Nah, untuk sesi tatwa ide akan tutup dumun angkan sinep untuk pengayu bagio dan pramasanti. Nih, Om Egi Namastu nama sidiam. Om Pramasanti. Om Santi.